Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas TI 3E akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas besar machine learning. Yang pertama ini kami membuat modelnya terlebih dahulu, yang mana nanti digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu gambar itu KTP atau bukan. Ya, yang pertama kami menggunakan Google Drive untuk storage datanya. Lalu selanjutnya mengimport library yang dibutuhkan seperti TensorFlow, NumPy, Matplotlib, dan Padlib. Lalu selanjutnya adalah proses dari preprocessing data. Yang pertama, membuat variabel yang berisi part dari data training dan data validation. Di sini kami menggunakan sekitar 140 data di masing-masing folder training dan validation. Lalu proses preprocessing menggunakan kelas image data generator untuk mempersiapkan data training. Menggunakan eh, kelas dari image data generator yang nanti akan di rescale untuk proses normalisasi yang akan mempercepat proses pelatihan model dan meningkatkan generalisasi. Lalu parameter kedua di train data gen yaitu horizontal flip false karena agar tidak dapat di flip secara horizontal. Lalu untuk tes data gen sama seperti train namun tidak ada horizontal flip. Lalu selanjutnya membuat base data training sesuai directory training dir dan validation dir. Di sini menggunakan library dari TensorFlow lagi, eh, di mana mengambil dari variabel yang telah dibuat sebelumnya yaitu train data gen dan test data gen. Lalu dengan parameter directory dari training dan validation menggunakan lalu parameternya target size 150, set size-nya 4, artinya memproses 4 sampel dalam satu iterasi. Lalu menggunakan kelas mode binary karena hanya ada dua kelas yaitu KTP atau bukan KTP. Next. Lalu di sini membuat modelnya. Yang pertama parameternya konvolusi pada input gambar dengan 32 filter, lalu operasi polimorfisme, lalu konvolusi lagi, lalu mengurangi ukuran spasial fitur lagi dan mengubah tensor multidimensi menjadi vektor satu dimensi, lalu menggunakan DENS untuk mempelajari dan presentasi fitur yang lebih abstrak dari data input. Lalu menggunakan dropout untuk teknik regularisasi untuk mencegah overfitting. Yang terakhir, mengklasifikasi binar dengan output 0 atau 1. Lalu selanjutnya ditampilkan ringkasan atau summary dari model yang telah dibuat. Selanjutnya dilakukan compile sesuai model yang telah didefinisikan sebelumnya dengan parameter loss binary cross entropy untuk mengatur fungsi loss yang digunakan dan selama pelatihan model, lalu menggunakan algoritma Adam untuk memperbarui bobot model berdasarkan hasil loss, lalu menggunakan matriks akurasi untuk mengukur presentasi kebenaran prediksi model, lalu membuat fungsi kelas kelas Michael callback untuk menentukan jika akurasi sudah cukup maka proses pelatihan akan dihentikan, yaitu jika nilainya 0,99 sesuai akurasi dan val akurasinya. Lalu dipanggil melalui variabel myCallback. Lalu selanjutnya melatih model disimpan dalam variabel H dengan model yang telah
definisikan sebelumnya dan menggunakan parameter trend generator yang telah dibuat sebelumnya, eh, EPOS 20 dengan validation data berupa validation data yang telah dibuat sebelumnya, lalu menggunakan callback yang dibuat sebelumnya juga. Lalu ini yang terakhir memplot grafik yang menunjukkan perubahan akurasi dan loss selama pelatihan model menggunakan matplotlib. Dapat dilihat di sini akurasi eh, konsisten naik dan loss konsisten turun. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dan. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi model. Evaluasi ini untuk melakukan evaluasi model pada data pelatihan dan data validasi. Dan selanjutnya akan menghasilkan laporan klasifikasi dari hasil prediksi model. Terus next. Lalu selanjutnya adalah menyimpan model. Eh, inisialisasi variabel dengan direktori tempat model akan disimpan dengan nama save model. Lalu akan disimpan, model itu akan disimpan menggunakan format H5 dengan nama model titik H5. Lalu akan mengkonversi model dari yang telah disimpan menjadi format TF Lite sehingga model memiliki ukuran yang lebih kecil. Lalu selanjutnya model yang telah dikonversi akan disimpan menggunakan nama ktp.tflite. Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah testing. Testing sendiri ini akan memuat model yang telah disimpan sebelumnya, mengunggah file gambar, melakukan prediksi menggunakan model terhadap gambar tersebut, dan mencetak hasil prediksi apakah gambar tersebut merupakan KTP atau bukan. Di dalam testing ini juga terdapat pengondisian, yaitu apabila KTP maka akan mencetak KTP, apabila bukan akan mencetak bukan KTP, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Baik, untuk selanjutnya yaitu membuat API dengan Flash, di mana pertama di sini menginstal Flash digunakan untuk API, kemudian menginstal by ngrok digunakan untuk mendapatkan public URL. Kemudian di sini ada metode post yang dimana digunakan untuk mengupload model H5 yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu di sini ada kelas, di mana ini digunakan untuk pembagian kelas menentukan antara KTP atau non KTP. Dan di bawahnya ada untuk menjalankan aplikasi Flash. Kemudian ketika sudah dijalankan maka akan mendapatkan public URL yang dimana itu akan digunakan pada pemrograman di VS Code yang terletak pada home screen.dart, dipastekan di sebelah URL, variabel URL. Kemudian ketika file main dijalankan, maka akan menjalankan aplikasi. Di sini yang pertama kita tambahkan untuk KTP, kemudian akan muncul hasil bahwa image yang diupload adalah KTP. Ketika image yang diupload bukan KTP, maka akan menampilkan output
bukan KTP seperti pada emulator. Maka akan menjadi KTP. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.